Baik, di sini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi eksekutif. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Jayanggrana dengan NIM 022 dan saya sendiri Dayu Tantri dengan NIM 070. Pada sistem informasi eksekutif, kami akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian AIS, karakteristik TI untuk AIS, penelitian AIS, kinerja AIS, implementasi AIS, komponen AIS, dan penerapan AIS. Yang pertama itu ada pengertian AIS. Sistem informasi eksekutif atau AIS adalah jenis sistem informasi manajemen yang memfasilitasi dan mendukung informasi dan pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menyediakan akses mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan organisasi. Ini sering disebut sebagai bentuk sistem pendukung keputusan SPK atau SPK. Selanjutnya ada karakteristik TI untuk AIS. Yang pertama itu ada executive friendly. Sesuai dengan keahlian mengoperasikan komputer yang dimiliki oleh kalangan eksekutif dan mudah digunakan dan mudah dipelajari. Yang kedua ada mengundo prosedur. Untuk memungkinkan pengguna untuk mengundo prosedur atau kembali ke tampilan layar yang diakses sebelumnya. Selanjutnya ada memiliki online help. Dan yang keempat itu sesuai dengan kebutuhan eksekutif dalam hal kecepatan. Dan terakhir itu ada graphic oriented dan dapat menampilkan tampilan grafis yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu ada penelitian AIS. Yang pertama ada AIS tradisional. AIS tradisional memiliki dua komponen utama yaitu basis data terpusat yang merupakan repository data yang diekstrak dari berbagai sumber. Yang kedua ada mesin untuk menganalisa data dan menampilkan hasilnya kepada para eksekutif. Untuk perkembangan AIS itu ada mengintegrasikan dan mengakses data dari sumber data terdistribusi dan heterogen. Jadi yang kedua ada menganalisa data melalui pendekatan multimediasional. Selanjutnya itu ada AIS kontemporer. AIS kontemporer memiliki dua komponen utama yaitu data warehousing dan teknik online analytic processing atau OLAP. Jadi teknologi data warehousing dan teknik online analysis proses atau OLAP telah memberikan banyak kontribusi dalam meningkatkan AIS tradisional. Terus peningkatan ini mengarah pada terbentuknya arsitektur AIS yang baru yaitu AIS kontemporer. Jadi pada arsitektur ini basis data terpusat digantikan fungsinya oleh data analisis, data multimediasional dan penampilan informasi. Jadi teknologi data warehousing mengurangi masalah integrasi data. Data pada lokal sistem yang berbeda akan diekstrak, dibersihkan dan ditransformasikan oleh integrator berdasarkan skema data integrasi kemudian disimpan ke dalam data warehouse. Adapun beberapa kelemahan AIS kontemporer yaitu namun struktur AIS kontemporer pada dasarnya tidak memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas, di mana yang pertama ada tuh fleksibilitas yaitu kemampuan untuk mengakomodir perubahan kebutuhan data oleh eksekutif. Yang kedua itu ada adaptabilitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan konten, format data, platform, dan struktur yang mungkin muncul dalam sumber data lokal. Selanjutnya itu ada evolusi AIS kontemporer.
yaitu mendatabase manajemen sistem atau MDBMS, yaitu menyediakan akses yang transparan terhadap data dari lokal sistem dan warehouse. Kedua adalah menyediakan metadata yang dibutuhkan untuk analisis multidimensional data. Pada MDAS atau Multimedia Data Analysis System ada beberapa yang dijelaskan, itu ada rollup atau MDB atau interface yang menyediakan penghubungan eksekutif untuk memformulasikan permintaan mereka dan untuk menampilkan hasil analisis mereka. Yang kedua ada rollup atau MDB atau Relationship Online Analytic Processing atau Multidimensional Database. Jadi analyzer yaitu software yang digunakan untuk mengolah mendatabase yang disediakan oleh MDBMS untuk memungkinkan analisis online multimediasional data. Selanjutnya ada kinerja ACE. Faktor-faktor keberhasilan SIA ini, yang pertama itu ada sponsor eksekutif yang paham dan berkomitmen, sponsor operasi, staf jasa informasi yang cocok, teknologi informasi atau IT yang tepat, manajemen data, itu selanjutnya terkait pada tujuan bisnis, mengolah penolakan organisasi, dan terakhir mengolah penyebaran dan evolusi sistem. Pada faktor keberhasilan SIA itu ada MBE, manajemen by exception atau perbandingan kinerja secara aktual. Selanjutnya itu modal mental, membuat sari data informasi yang tepat sasaran. Pada materi ini akan dibawakan oleh teman saya. Oke, terima kasih Dayu, pemaparan yang sangat bagus sekali. Nah, yang saya akan menjelaskan tentang apa saja sih implementasi dari AIS itu. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah pengimplementasian AIS, yaitu pertama itu membangun data warehouse yang lengkap dan efisien. Kemudian yang kedua itulah membuat prototipe AIS, itu membuat desain eksperimen dari seluruh atau sebagian sistem untuk menguji cobakan prosedur atau prinsip, teknik atau tool tertentu. Masih ada yuk? Oke. Yang ketiga itu membuat dokumentasi pengembangan AIS untuk tiap tahap pengembangan. Dan selanjutnya adalah menggunakan dukungan otomatis kantor seperti email, SQL, dan lain-lain. Nah, sebelum membuat keputusan, eksekutif perlu berdiskusi dengan staf untuk meminta pendapat dari pihak-pihak yang dipengaruhi oleh keputusan yang akan dibuat. Gitu. Nah, dengan demikian dapat juga dianalisis kemungkinan adanya alternatif keputusan. Gitu. Nah, setelah membuat keputusan, maka eksekutif itu perlu melakukan sosialisasi dan follow up kepada rekan-rekannya. Kemudian otomatisasi kantor itu mendukung untuk kedua hal tersebut di atas. Oke, selanjutnya ada yuk. Oke, kemudian ada komponen dari AIS itu ada, kita bagi menjadi 4, itu ada hardware, software, interface, dan telekomunikasi. Next. Yang pertama itu adalah perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras atau hardware ini adalah itu terdiri dari 4 bagian. Dalam AIS itu adalah perangkat masukkan data. Itu perangkat ini merupakan eksekutif untuk masuk, memverifikasi dan memperbaharui data segala. Kemudian ada unit memproses, yaitu central UPS yang penting untuk akan mengontrol komponen sistem komputer lain. Yang ketiga adalah file penyimpan data. Para eksekutif dapat menggunakan ini untuk menyimpan informasi atau datanya. Kemudian ada perangkat output, itu untuk memberikan rekaman visual atau rekaman bagi para eksekutif. Kemudian yang kedua ada software atau perangkat lunak. Nah, software ini bukan kita ada asing dengan software. Nah, dalam AIS itu meliputi ada 4 komponen juga dalam perangkat lunak atau software. Itu pertama, teks mendasari perangkat lunak. Gitu. Dokumen ini biasanya berbasis teks, gitu. Kemudian berbasis heterogen, kemudian berbasis grafis atau gambar, kemudian basis model AIS itu mengandung statistik, rutin, dan khusus, gitu. Keuangan dan lainnya.
Kemudian ada user interface atau pengguna interface. Nah, IS itu harus efisien untuk mengambil data yang relevan bagi pengambil keputusan, sehingga user interface sangat penting. Beberapa jenis antarmuka dapat tersedia untuk fitur IS tuh. Kemudian yang terakhir adalah telekomunikasi. Nah, telekomunikasi itu akan memainkan peran penting dalam sistem informasi jaringan, transmisi data dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti itu, dan menjadi penting untuk membangun jaringan yang handal. Selain itu, telekomunikasi dan IS dapat mempercepat kebutuhan atau akses ke data distribusi. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa penerapan dari AIS. Nah, ada AIS itu diterapkan di beberapa sektor. Yang pertama ada di manufaktur, itu. Next. Kemudian ada di pemasaran. Kemudian dan yang ketiga itu ada di keuangan, seperti itu. Nah, selanjutnya. Itu ada kekurangan dan kelebihan AIS. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan dari AIS. Nah, kelebihan dari AIS itu ada penggunaan yang mudah itu untuk eksekutif tingkat tinggi. Itu pengalaman luar komputer tidak diperlukan dalam operasi. Kemudian menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Kemudian informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Dan AIS itu menyediakan pengiriman tepat waktu informasi, manajemen dapat membuat keputusannya segera seperti itu. Juga meningkatkan informasi pelacakan dan menawarkan efisiensi untuk pengambil keputusan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari AIS. Nah, kekurangan dari AIS itu adalah AIS itu masih tergantung dengan sistem. Kemudian fungsinya terbatas dengan desain informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer, sulit untuk mengukur manfaat, biaya operasional tinggi, sistem dapat menjadi lambat, besar, dan sulit untuk dikelola. Kemudian perlu diproses internal yang baik untuk pengolahan data dari AIS. Kemudian kurang dapat diandalkan dan pengamanan data yang kurang seperti itu. Oke. Sekian materi dari kami. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Jaya Ngana dan teman saya Jayu Tantri. Kami mohon izin pamit undur diri. Terima kasih.